Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi Kompas Reformasi menggelar aksi di kawasan Medan Merdeka Barat untuk menyerukan mosi tidak percaya terhadap Mahkamah Konstitusi. Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi mengecam keputusan MK soal gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dinilai melanggar etik dan syarat kepentingan serta berbau nepotisme. Oleh sebab itu, massa serukan mosi tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi dan meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK transparan dalam menggelar sidang kehormatan. Di tahun 2023 menjelang, maka jangan kita biarkan kawan-kawan, karena Mahkamah Konstitusi kawan-kawan. Politik hari ini masih ada oknum yang kemudian sebuah ancaman yang akan ada. Hentikan sekarang kawan-kawan. Jika tidak mau untuk bagaimana menyampaikan langsung kepada parlemen kawan-kawan, karena di dalam pada Mahkamah Konstitusi kawan-kawan, karena ada oknum. Jika hari ini di tahun 2023 menjelang, maka jangan kita biarkan kawan-kawan, karena pada Mahkamah Konstitusi kawan-kawan. Politik hari ini masih ada oknum yang kemudian sebuah ancaman yang akan ada. Hentikan sekarang kawan-kawan. Jika tidak mau parlemen kawan-kawan, karena di dalam pada Mahkamah Konstitusi kawan-kawan, karena Untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Medan Merdeka Barat di sekitaran gedung MK, kami sudah terhubung dengan Ismalia Medasari. Ismalia, bagaimana perkembangan terkini aksi di depan gedung MK? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Hari ini memang Koalisi Masyarakat Penjaga Reformasi ini melakukan demonstrasi di depan patung kuda yang dimana letaknya di Jalan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Sabta Pesona. Dan di sini saat ini situasinya bisa kita lihat di layar kaca di David dan juga pemirsa. Ini ada asap hitam yang mengepul di daerah tempat mereka melakukan demonstrasi, yakni mereka melakukan aksi bakar ban untuk melakukan atau menyuarakan orasi-orasi mereka. Dan ada pun tuntutan pada hari ini yang mereka orasikan, yakni menuntut tindakan nepotisme yang dimana ini berkaitan dengan hal menolak pengusungan Gibran sebagai cawapres melalui jalur keluarga, dan juga ada gagalkan rezim zolim. Ini berkaitan dengan lawan pengkhianatan presiden terhadap reformasi atau keterlibatan presiden terhadap pemilu. Dan yang ketiga, surukan mosi tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan David dan juga pemirsa, kami pantau dari tadi sejak pukul 15.15 ini para massa sudah berdatangan memenuhi patung kuda, dan setidaknya ada 600 massa yang akan berdemo di depan patung kuda saat ini. Dan untuk pengamanan di sini ini masih bersifat situasional, namun tadi kami mendapatkan informasi bahwa pengamanan akan dijaga oleh Satpol PP dan juga gabungan TNI Polri. Untuk penutupan jalan sendiri ini juga bersifat situasional, namun sampai saat ini jalan ditutup hanya di Jalan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Sabta Pesona. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk aksi demonstrasi ini juga memang masih berkaitan dengan halnya keputusan MK dalam putusan soal usia Capres dan Bacawapres beberapa waktu lalu. Dan perlu diketahui juga pada hari ini
ini juga ada 16 guru besar dari pengajar hukum tata negara melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman karena dugaan melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi, dan di mana 16 guru besar tersebut tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society dan dengan didampingi oleh para kuasa hukumnya. Dan para pelapor ini di MK ini melihat bahwa Anwar Usman terlibat konflik kepentingan atau conflict of interest pada perkara nomor 90 PUU 23/2023 karena perkara terkait erat dengan relasi kekeluargaan hakim terlapor dan pihak yang diuntungkan atas dikabulkannya permohonan gugatan pada beberapa waktu lalu. Dan sampai saat ini kami masih terus memantau aksi demonstrasi di depan patung kuda. Nantinya akan kami kembali melaporkan kepada David dan juga pemirsa untuk perkembangan demonstrasi pada saat ini. David. Baik, ya, Ismalia. Ini kalau tidak salah itu ada asap di belakang Anda ya. Ini masih belum padamkah api dari yang kemudian tadi Anda katakan masa membakar ban di situ? Tidak ada pihak keamanan mungkin yang memadamkan? Ya, baik David. Memang di belakang saya ini terlihat memang asap hitam yang terus mengepul dari para kerumunan demonstrasi. Ini memang dari tadi belum padam, sudah 10 menit yang lalu para demonstrasi ini melakukan bakar ban untuk mengorasikan orasi-orasi mereka. Dan memang di sini untuk penjagaan seperti yang tadi saya sebutkan masih belum ketat atau bersifat situasional. Namun di sini Satpol PP dan juga para polisi dan juga ada dinas perhubungan ini yang menjaga tempat ini supaya aksi demonstrasi tetap berlangsung dengan kondisional. David. Baik, apakah ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi? Baik David, untuk pengalihan arus lalu lintas ini memang masih belum terlihat karena di depan patung kuda ini juga masih belum ditutup untuk pengalihan jalur lalu lintas. Namun yang jalan ditutup hanya Jalan Merdeka Barat, tepatnya di Gedung Sabta Pesona, tepat di mana para demonstran ini melakukan aksi demonstrasi mereka. Dan untuk penutupan jalan ini masih bersifat situasional. Tadi kami juga sudah menanyakan kepada keamanan di sini karena saat ini untuk aksi demonstrasi masih bersifat kondusif, dan nantinya jika para pendemo ini sudah tidak bersifat kondusif nantinya akan dilakukan penutup jalanan. Namun ini masih bersifat situasional dan kami juga masih belum mendapatkan informasi pasti mana saja jalan yang akan ditutup. Namun para demonstrasi ini memang juga akan menuju Istana Merdeka rencananya, namun memang untuk menuju ke Istana Merdeka para demonstrasi ini tidak diperbolehkan sehingga mereka hanya diberikan wadah di depan gedung patung kuda. David. Baik, Ismalia, terima kasih untuk informasinya dan kami akan segera kembali ke Anda untuk update selanjutnya seperti apa dalam perkembangan demonstrasi sore hari ini. Ismalia Medesari melaporkan langsung dari depan gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali.